السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di subuh ini yaitu dalam kitab Shiratal Mustaqim, di penghujung kitab yang akan kita kaji. Insyaallah dalam ini sekali lagi pertemuan kita akan khatamkan kitab ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita tuntut yaitu penuh dengan keberkahan. Semoga Allah berikan di dalam hati kita itu cahaya untuk dapat memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat, itu ilmu fiqh ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kepada halaman 264. Syahdah 264 syahdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Barang siapa tiada harus membunuh dia, barang siapa tiada harus membunuh dia pada hukum syar'i, lagi tiada beroleh makanan dan minuman yang halal, serta ia takut akan mati lapar atau kedatangan penyakit yang harus dengan dia tayamum, atau ketinggalan daripada qafalah jika ada safarnya itu mubah, atau dhaif lemah, atau dhaif atau lemah ia daripada berjalan atau berkendaraan pada ketika itu diperolehnya makanan yang haram, maka wajib ia memakan dia dan meminum dia. Kalimat yang disampaikan oleh musannif ini bagi orang-orang yang awam
memungkinkan bahwasannya ini perkara yang aneh. Tetapi bila dikaji dengan hukum, dengan kaedah usul fiqih, maka dapatlah kita paham akan kalimat ini. Apa kalimat yang disampaikan oleh musannif ini? Beliau berkata, barang siapa yang tidak harus membunuh dia pada hukum syar'i, siapa saja yang dia tidak boleh membunuh dia di dalam hukum syar'i. Ya. Binatang-binatang, hewan-hewan seperti sudah saya sampaikan. Jadi kita ketemu dalilnya nih. Ya, kita ambil. Anjing, babi itu adalah haram. Ya, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dia dikatakan bahwasannya untuk membunuh dia lagi secara syariat. Maka ketika seorang itu tidak ada beroleh makanan, minuman, tidak dia miliki, sementara dia itu dalam keadaan lapar. Ya, ada disebutkan makanan yang halal tak jumpa, minuman yang haram tak jumpa, sementara kondisinya dalam sangat kelaparan. Ya, dalam sangat kelaparan, maka wajiblah ia memakan makanan yang tidak boleh itu. Tak boleh bunuh dia, karena dia apa? Mempertahankan hidupnya. Ini dalilnya. Kemarin saya sampaikan. Yang kedua, atau kata lagi, atau seorang itu penyakitnya, kedatangan penyakitnya sehingga ia tidak bisa terkena air, maka bolehlah ia bertayamum. Jadi kiasannya ke situ tuh. Atau dia itu dalam satu ketinggalan satu kafilah, satu rombongan yang boleh ia perjalanan yang mubah, perjalanan yang diperbolehkan safarnya, maka wajiblah ia memakan dia binatang, minuman yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Kalau dia dalam keadaan perjalanan tapi kondisi lemah, atau lemah dalam perjalanan atau berkendaraan. Jadi darurat demikian itu maka boleh, maka wajib, bukan boleh lagi, wajib. Cari makanan tak dapat, minuman tak dapat, ini tak dapat, yang halal payah dicari, sementara dia dalam kondisi perjalanan, kondisinya nampaklah lewat babi, atau mungkinan di tempat lain tak dapat, bukan lewat babi, ada orang jual B2, atau dijualkan ini yang sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan, kodok panggang, dia terdampar ke Cina, dia terdampar ke Hong Kong, tidak tahu ke mana dalam safarnya. Maka hukum bagi orang demikiannya untuk memakannya wajib. Wajib apa? Karena mempertahankan hidup. Karena dicari tak dapat, 2 hari udah nggak makan. Maka hukum demikian ini adalah wajib. Tapi bukan berarti setiap hari. Artinya mempertahankan hidupnya. Dalilnya mana? Ayat langsung. Perhatikan. Seperti firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu buat akan diri kamu, jangan kamu bunuh akan diri kamu. Itu berarti jangan membahayakan diri. Jadi ayat ini umum. Tidak mesti sesuatu benda yang mencelakakan diri. Ketika seorang itu dalam keadaan lemah, ketika seorang itu dalam keadaan sakit, korengan, kudis, luka,
tapi memaksakan diri untuk terkena air. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh, jangan celakakan dirimu. Kamu boleh dengan tayamum, silahkan untuk bertayamum. Dan tayamum itu rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang kena penyakit. Kamu boleh untuk makan makanan yang haram itu, bahkan wajib untuk mempertahankan dirimu, keluargamu yang dalam keadaan perjalanan, yang dalam keadaan yaitu jauh daripada umat Islam, agama Islam yang tidak ada makanan-makanan yang halal, maka wajib untuk mempertahankan. Maka dalilnya ini umum. Jelas ya? Nah, jadi kalau ditanya jangan kata saya, sudah dalam kitab ini disebutkan, kitab menyebutkan boleh kalau darurat. Ya dalam keadaan darurat mempertahankan diri. Nah, itu ayatnya secara umum. Dan jika ada pada zonnya, perkiraannya, dugaannya, zonnya, dan jika ada pada zonnya hampir ia akan beroleh makanan yang halal, maka tidak harus ia memakan daripada makanan yang haram itu, melainkan sekedar dapat ia hidup. Ada kan? Berduga dia, saya tak mau akan makan ini, karena sebentar lagi akan kami temuin satu perkampungan, satu desa, pasar, yang mana itu pasti ada makanan yang halal. Kalau dia punya dugaan akan demikian, dugaan yang sangat kuat, dugaan yang sangat kuat dalam perjalanannya, atau dia itu dalam satu wilayah yang mana wilayah itu mayoritas orang-orang yang bukan muslim, maka dia akan berjalan, nanti akan dapat makanan-makanan yang halal. Jadi jika dia ada demikian makanan, dugaan makanan akan dapat makanan halal, maka makanlah secukupnya untuk bertahan hidup menuju ke tempat makanan yang halal. Tuh, jadi berjalan. Tapi insya Allah kita kan belum pernah, kita tak ada. Semua sudah berkecukupan, di mana-mana sudah ada. Ini bagi orang-orang yang sedang mengalami perjalanan, kita kan enggak perjalanan. Bagi mereka yang musafir, bagi mereka yang berperang di hutan, bagi mereka, bagi tentara-tentara, anggota-anggota, mereka tetap, walaupun mereka itu tentara, tetap mereka itu tetap menjaga iman, menjaga syariat. Saat demikian itu sedang perang, perut lapar, dalam keadaan mana mereka boleh makannya. Ini boleh dalil kepada untuk mereka. Ya, orang-orang yang dalam keadaan berperang, buah tak ada, ada buah tapi beracun. Wah, ada makanan punya orang, makanan punya orang, orangnya tak ada. Yang satu ada babi, bukan punya orang, lewat aja. Kira-kira mana yang mau diambil? Buah halal, satu babi haram, mana diambil? Kalau yang makan buah sama siapa minta? Harus curi. Ketika masuk di dalam perut, langsung dia menuntut di akhirat. Bagaimana? Kalau ini ada makanan halal, oh ini ada ayam penyetnya ada, tokinya ada, semua ada, lele pun ada, tapi nggak ada orang. Kita dalam itu keadaan lapar. Pas begini demikian, sebelah di sini ada yang haram-haram jual, yang haram-haram udah terletak, yang haram-haram lewat gitu, tak dijual. Yang mana pilih? Yang halal atau yang haram? Hah? Ya, dua-dua. Ya, makanan haram. Kenapa makanan yang haram itu dimakan? Karena langsung dengan Allah minta maaf nanti. Kalau yang di situ sama siapa minta maaf coba? Sementara dalam perjalanan di hutan, iya kalau misalnya itu ini sudah tersediakan, berarti kan kita harus minta izin sama orang. Satu butir saja tanpa izin orang, nah itu kan bahaya. Udah masuk ke dalam perut, kemudian nanti di akhirat cari-cari orangnya.
Mana orangnya itu? Tidak ada. Tapi kalau misalnya makanan yang diharamkan oleh Allah ketika untuk mempertahankan diri supaya tidak terbunuh, mati, maka di saat di situ, ya Allah, tadi hamba kelaparan ya Allah. Ada makanan-makanan B2 ya Allah. Belum pernah lihat, belum pernah pegang, tapi apa boleh buat untuk makan yang itu tutup mata. Penting dapat untuk sedikit aja. Mohon maaf ya Allah, istighfar. Ya. Apakah diampun Allah? Diampun Allah. Karena Allah suruh memang gitu. Nah, jadi oleh karena itu ambil makanan yang secukupnya, tapi jangan ketagihan. tambah makan. Dia udah disediakan kecap pula lagi dong. Oh, udah. Ya kan? Nah, itu udah sedap itu. Di jus pula lagi. Oh, itu udah memang hobi dia itu jadinya tuh. Bukan untuk mempertahankan hidup, tetapi dia itu memang untuk mencari kenikmatan di babi itu. Padahal dia nanti akan tercium atau terdengar, Pak, kalau mau makan, ya makanannya halal. Orang kafir ini pun menunjukkan pula orang Islam yang dalam perjalanan itu bila hendak mau makan itu sebelah sana tuh. Berapa kilo lagi nanti akan ketemu makanan yang halal. Itu makanan orang Islam semua. Halal, ditulis halal. Ada warung Padang di sana ada. Ada makanan-makanan sana, pokoknya makanan Islam ada di sana. Oh, ada. Iya. Tapi karena nggak tahan dia, udah 2 kali tambuh makan. B2 tuh dimakannya. Nah, ini udah tidak sesuai dengan ini, bukan darurat itu memang. Nah, bukan darurat, memang dia hobi itu. Nah, kalau cara demikian, cari makan yang secukupnya saja untuk mempertahankan diri. Tetapi kata musannif, jika ia takut akan kedatangan mudarat yang harus dengan tayamum, sebab ia memadai sekedar memakan yang menghidupkan, maka wajiblah atasnya makan dengan kenyang. Nah, itu boleh. Kalau sudah sedikit pun makan, gemetar. Maklum udah beberapa hari nggak makan. Perjalanan jauh. Ya, belum lagi nanti ketemu musuh, berperang, bawa senjata, bawa barang. Nah, makanya setiap anggota-anggota itu abdi negara, mereka itu tetap dalam keadaan apapun makan, apapun ceritanya mereka tetap makan. Kondisi apapun tetap makan makanan, nggak mesti. Mereka itu ketika itu makanan di restoran enggak. Kalau dalam berperangan apa saja dimakan, daun-daun dimakan. Demi untuk mempertahankan hidup mereka. Apalagi di tengah-tengah hutan. Nah, hukum yang seperti ini mungkin sama kita tidak, tapi ke tayamum bisa jadi. Ya kan? Nah, jadi kiasannya ke tayamum itu. Nah, bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan, bagi orang yang di tengah orang kafir, mayoritas itu adalah kafir semua, dia sendiri sebagai minoritas dan sulit untuk mencari makanan, anaknya kelaparan, keluarganya kelaparan, bagi mereka yang tinggal di tempat negeri-negeri yang bukan Islam, akan sulit. Maka boleh ia itu makan makanan sampai kenyang bila mudarat. Dan demikian lagi wajib memakan daging kafir dzimmi jika tidak diperolehnya bangkai yang lain, jikalau anjing dan babi sekalipun. Kafir dzimmi apa? Bismillah. Apa kafir dzimmi? Kafir yang dilindungin oleh pemerintah itu kafir dzimmi. Maka yaitu bila ia tidak mendapati makanan-makanan yang dimasak oleh orang kafir dzimmi, jika tidak diperolehnya bangkai yang lain, anjing tak jumpa, babi tak dapat, yang ada orang jual orang kafir. Makanan-makanan mereka yang mereka masak, maka boleh dia makan itu. Boleh dia. Tapi dengan syarat dia itu adalah kafir dzimmi. Kafir yang ditanggung oleh pemerintah. Kalau kafir harbi macam mana?
malah dibunuhnya kita. Dilihatnya kan, ini pakai peci, ini berjilbab nih. Begitu ditanya, siapa namamu? Muhammad. Sana. Ada Muhammadnya katanya. Malah dibunuhnya. Tapi kalau orang kafir zimmi, mereka tidak. Kecuali ada kedengkian di dalam hati mereka. Kalau kafir zimmi itu mereka terlindungi, dia dilindungi oleh pemerintah. Maka jika tidak kedapatan makanan-makanan yang haram, anjing dan babi itu, maka boleh mereka cari makanan yang dimasak oleh orang kafir zimmi. Nah, itu bila dalam keadaan kelaparan sangat. Dan demikian lagi wajib membunuh akan murtad. Sudah selesai masalah makan. Sudah selesai masalah ini. Kemudian wajib ia membunuh akan murtad dan kafir harbi dan zani yang muhsan. Orang yang hendak membunuh akan dia tarikus salah, tetapi tidak harus membunuh akan kafir zimmi. Tahu Pak maksudnya surahnya nih? Tahu? Ada yang? Apa tahu? Pak Is tahu? Saya baca nih, saya pelan-pelan bacanya. Lihat, perhatikan. Dan demikian lagi, saya rasa pahamlah demikian lagi itu apa. Wajib ia membunuh akan murtad dan kafir harbi dan zani yang muhsan. Orang yang hendaklah membunuh dia akan tarikus salat. Tarikus salat, tetapi tidak harus membunuh akan dia kafir zimmi. Paham? Baca paham? Nah, paham. Pak Yadi paham? Ya. Maksudnya apa Pak Yadi kira-kira? Murtad tuh? Murtad itu gimana? Murtad tadi? Zani muhsan? Apa zani muhsan? Zani muhsan apa? Iya, maksudnya zina, zani itu zina. Muhsan itu apa? Wajib membunuh orang yang murtad. Hukumnya. Membunuh orang yang murtad itu hukumnya wajib. Bila bangkang dengan agama Islam. Wajib membunuh orang yang kafir harbi, ya kan? Ini tadi karena tadi di sambungan ceritanya boleh makanan-makanan orang yang kafir zimmi gitu. Diterangkan oleh musannif. Boleh membunuh orang yang murtad, boleh membunuh orang yang kafir harbi, boleh membunuh orang yang zani muhsan. Zani muhsan itu siapa? Orang yang berzina dalam keadaan berkeluarga. Beda dengan zani ghairu muhsan. Dia berzina belum keluarga. Ini udah berkeluarga, udah punya istri tapi dia berzina. 4, orang yang meninggalkan salat. Hukumnya apa? Wajib dibunuh. Tapi orang kafir harbi tidak boleh dibunuh. Berarti kan mulia kafir orang harbi nih. Kafir orang zimmi daripada orang yang meninggalkan salat. Berarti di bawah daripada kafir zimmi. Rugi kan? Bila ada orang yang meninggalkan salat gitu. Dalam syariat itu wajib dibunuh. Dan wajib dan dimuliakanlah orang kafir zimmi. Ini ada orang kafir zimmi. Ini ada orang kafir zimmi. Ini ada orang yang meninggalkan salat. Ini yang dibunuh. Dia muslim tapi meninggalkan salat. Ini ada orang kafir zimmi. Ini dimuliakan. Maka kata Nabi tak boleh mereka itu memusuhkan orang kafir zimmi. Kalau orang yang memusuhkan kafir zimmi sama artinya yaitu dia bukan golongan itu. Laisa minna. Yang ditanggung pemerintah yang tidak ada yang bisa berhidup bersosial kepada kita tak boleh musuhin. Tapi ada orang yang meninggalkan salat lebih tinggi lagi. Paham kan? Jadi wajib ia membunuh akan orang murtad, kafir harbi, zani yang muhsan. Itu orang yang berzina yang sudah berkeluarga. Orang yang hendak membunuh dia akan tarikas salat. Tarikatus salat itu orang meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat. Tetapi tidak harus
tetapi tidak boleh membunuh akan kafir zimmi. Itu dalam kitab Fathul Mu'in itu, orang yang meninggalkan sengaja sholat maka dipancung. Kalau syariat ditegakkan di Indonesia nih, ya kan? Syariat ditegakkan di Indonesia. Kalau seperti ini udah, tapi karena kita belum ditegakkan. Satu daerah mungkin menegakkan saja, masih satu waktu ya. Ya, ada yang berzina dirajam. Ya. Kalau di Aceh sebagian orang yang meninggalkan sholat Jumat, bapak-bapak yang duduk di jalan itu kena tangkap. Ya, kena tangkap. Itu kena tangkap, Pak. Yang tidak sholat Jumat, orang sudah sholat, warung-warung, toko-toko yang buka pada hari Jumat sedang sholat ditutup. Ya, yang nutupnya tahu siapa? Emak-emak. Tidak ada. Kalau bapak-bapak yang menyuruh tutup, yang sedang merajiah orang itu, sama aja dia pun nggak sholat juga. Itu emak-emak itu. Kalau dulu-dulunya itu apa? Emak-emak tuh bawa sapu lidi semua, bapak-bapaknya tuh. Terserah kalian mau dalam di rumah, yang penting jangan nampak di sini, jangan menampakkan. Itu satu syariat ada. Mereka tuh jalan perlahan-lahan. Yaitu tergantung satu daerah. Maka mulia berarti orang kafir harbi. Maka disitulah kamu boleh makan makanan yang dimakan oleh mereka bila kamu tidak jumpa bangkai, bila kamu tidak jumpa babi, anjing. Jadi rugi. Apalagi tidur dengan orang yang tidak sholat. Apalagi satu rumah dengan orang yang tidak sholat. Kalau di sana mereka di Aceh itu tetap mereka tuh menjaga orang-orang yang tidak sholat tuh di apa? Ya kalau mereka tidak sholat tapi jangan nampakkan kalilah, terserah mereka di rumah. Itu lagi asik-asik orang-orang yang kerja-kerja mungkin di luar, kerja-kerja di bengkel, itu lagi pakai celana pendek di atas aurat, itu diangkat itu naik ke Chevrolet polisi syariat. Ada apa, Pak? Nampak aurat, tak boleh. Pakai celana pendek. Tapi kan di rumah, kamu di depan. Nah, bukan di rumah, di depan ini. Ditangkap, dipukul, dia apa? Enggak, diceramahin. Nah, yang enggak pakai, ada yang pakai jilbab, jilbab syar'i bener, syar'i. Dia syar'i. Begitu di bawahnya, ketat nih. Menjerit pahanya nih. Saking ketatnya. Ada. Jadi oleh karena itu tergantung dalam satu daerah. Nah, kita pun bisa juga buat di perumahan ini nih. Mana perempuan yang tak pakai jilbab, nah baru tegakkan syariat. Kalau enggak sama juga. Sama juga yang rajin ibadah dapat musibah. Bukan dia dapat musibah yang rajin ibadah. Yang ada pakai celana pendek kita ingatkan, ini aneh, rajin sholat tapi pakai celana pendek. Gimana? Berarti kan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti belum sampai dia sholat itu bukan tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, belum. Dia cuma menjalankan, cuman kerjakan aja. Nah, jadi oleh karena itu mulianya orang-orang kafir zimmi. Rajin sholat 5 waktu, sholat subuh berjamaah, tapi di luar pakai celana pendek. Kalau ponggol nggak apa-apa, di bawah lutut, kan? Nggak masalah. Ini celana pendek, nampak pun nggak ada. Kita yang malu lihatnya. Kita yang malu. Lihat perempuan Islam padahal kalau dibandingkan dia dengan orang Kristen berdiri sini sama kayaknya. Kenapa nggak pakai jilbab? Dia Islam, kita yang malu, bukan dia yang malu. Ya, kita yang malu. Nah, jadi oleh karena itu mulia di sisi yang dalam ulama fikih tentang orang yang kafir zimmi itu tadi. Maka itu ditekankan. Baik, satu dijelaskan oleh musannif. Dan demikian lagi harus membunuh, boleh membunuh akan kanak-kanak kafir harbi. Nah, kafir harbi. Ini penerusnya nanti. Kafir harbi boleh membunuh. Dan perempuan kafir harbi boleh. Dan orang yang gila daripadanya. Dan orang yang gila daripadanya. Orang yang gila yang mana? Orang gila kafir harbi. Sampai orang gila pun wajib dibunuh, boleh dibunuh. Nah, dan khunsan dan banci-banci.
Bukan banci yang biasa ini, artinya yang punya dua gender daripada kafir harbi. Dan hambanya, budaknya kafir harbi boleh dibunuh karena dimakan. Dan jikalau oleh orang kelaparan yang menyampaikan kepada maut makanan yang ghalib empunya dia, maka wajiblah ia memakan daripada makanan itu. Kalau kematian sehingga dia itu, maka wajiblah dia untuk makan makanan. Dan jadi berhutanglah ia atau diperolehnya makanan yang hadir empunya dia itu. Itu pun kafir. Dan jadi berhutanglah ia atau diperolehnya makanan yang hadir empunya dia itu, itu pun kelaparan yang menyampaikan kepada maut. Maka tidaklah wajib atasnya memberikan dia, jika tiada lebih makanan itu daripada makanan dirinya. Tetapi harus lagi sunat dikit memberi akan orang kelaparan yang menyampaikan kepada maut. Lagi tidak harus pada dikitnya bagi orang yang sudah sampai maut, maka mautnya kematian datang itu, maka sunat untuk memberi makanan dikit, minum dikit, ya sunat itu. Jangan pula dikasih banyak, begitu banyak dikasih makanan itu nanti di akhirat nggak ada makan lagi, makanan itu. Sunat ya, sedikit yang menyampaikan pertahanan perut dia. Lagi tidak harus pada hukum syar'i membunuh dia, seperti firman Allah. Apa kata Allah? Wa yu'athiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yakni diberi mereka itu makanan akan orang yang lain jikalau ada mereka itu lapar sekalipun. Atau diperolehnya makanan yang hadir lagi tidak lapar, yang menyampaikan kepada maut, matian yang empunya dia itu. Ya. Sampai di situ kajian kita di dalam kitab ini. Persoalan makanan yang halal, makanan yang haram, dan bila seorang itu jatuh dalam satu tempat yang darurat. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pertemuan kita selembar lagi. Ini dia, lembar lagi kita akan. Ya, ini apa nih? Kita syukuran besok lah. Sudah khatam nih, kita syukuran. Sabtu kan pas kali libur kan. Kita buat syukuran besok. Doa. Ya, dekat sedikit. Dan untuk khataman. Sabtu aja. Kita. Kalau yang nggak kerja. Baik ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali satu lembar. Usahakan hadir. Ya, kecuali uzur. Ya, sakit. Ya, usahakan hadir. Untuk kita sama-sama mengkhatamkan kitab yang sangat luar biasa ini. Kita baca per kata, kita baca per kalimat, yang mana kitab ini adalah kitab fikih mukhtasar, kitab fikih yang ringkas bagi orang-orang awam. Bagi orang awam, bagi ustaz aja ada pening nih. Ya, orang yang bacakannya ini pening juga nih. Kalau tidak banyak mutolaah dia, banyak mengulang kitab ini. Jadi tidak cukup mengandalkan kemampuan sedikit, tidak. Baca kitab ini harus banyak bahan yang harus dipahamkan, dibaca. Jadi jangan merasa bahwasannya dia bisa baca kitab. Tidak. Orang yang baca kitab ini dia harus banyak referensinya. Dia harus banyak judul-judul, banyak maksud-maksud. Jadi yang sering belajar saja itu masih ada kekurangan, apalagi yang tidak belajar. Walaupun dia itu orang-orang yang dikatakan orang alim sekalipun, tidak. Ya, harus mengulang. Wajib itu mengulang kembali. Hukumnya wajib. Wajib bagi mereka itu. Walaupun dia sudah tahu. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali di penghujung daripada akhir kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.